ahli gizi yang bertugas hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Yeni. Oh, Ibu Yeni. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, ini saya ingin konsultasi. Jadi karena saya memang sekarang usianya sudah 7 bulan, pas 7 bulan, tapi kemarin sempat di usia 6 bulan itu sempat diare. Dan itu bertepatan dengan awal pemberian MPASI. Untuk 3 hari pertama itu memang saya kan langsung ke menu lengkap seperti yang ada di pedomannya buku ini ya, buku ya kan ada ya pedomannya untuk memberikan menu lengkap mulai dari karbohidrat, protein hewani, kemudian lemak tambahan, sampai pada pengenalan sayuran dan protein nabati. Nah, untuk awalnya oke gitu ya, tiga hari pertama oke. Memang pemberian itu saya kasih itu di 6 bulan kurang 1 minggu. Tapi karena mungkin saya lihat dia sudah siap makan, mulai dari ketika kita makan dia sudah ingin kayak meraih dan masukkan ke mulut gitu ya, sehingga ya sudah saya putuskan untuk ngasih MPASI. Nah, untuk 3 hari pemberian pertama itu baik-baik saja, oke. Kemudian di hari keempat pemberiannya itu memang menunya saya ganti. Awalnya karbohidratnya nasi, kemudian ada ayam sama wortel. Nah, kemudian yang pergantian yang di hari keempat itu sayurnya saya ganti brokoli. Nah, di situ pagi siang oke, makan oke. Malam itu udah mulai kelihatan suhu badannya hangat. Terus muntah, setiap minum itu muntah sampai pagi itu diare. Saya bawa ke IGD itu ya dokter bilang diare, panasnya 39 gitu ya, lumayan panas. Ketika habis dari IGD itu panasnya nggak turun, dehidrasi. Malam saya bawa ke DSK, katanya harus nginep, rawat inap karena sudah dehidrasi dan nggak mungkin untuk dibawa pulang. Nah itu dari DSK-nya mengatakan kalau misalnya memang dari tes lab lengkap fesesnya itu ada bakteri. Nah, jadi saya juga bingung gitu ya untuk sebenarnya MPASI ini tuh yang gimana gitu ya. Karena dari situ itu saya kayak agak deg-degan gitu. Ketika saya masak itu ini nanti mencret nggak ya gitu ya. Karena saya takutnya nanti ketika mencret lagi BB-nya nanti drop gitu ya di situ. Gimana ya? Jadi adik Ibrahim ya ini ya. Adik Ibrahim ini pernah diare gitu ya, Bu. Dan Ibu merasa ini berat badannya kurang gitu ya, dan juga pengen tahu MPASI-nya bagaimana yang optimal gitu ya. Nah, ini tadi sudah bagus ya, Ibu udah membawa adik Ibrahim ke dokter gitu ya. Nah, ini saya akan jelaskan dari awal ya, Bu. Nah, untuk pada normalnya BAB, frekuensi BAB atau buang air besar pada anak yang baru lahir sampai usianya itu 1 minggu itu biasanya frekuensinya sebanyak 1-12 kali sehari gitu ya. Kemudian untuk yang usianya sudah 12 minggu itu biasanya 1-8 kali sehari gitu ya. Kemudian untuk yang 12 minggu yang 1-8 kali sehari itu tergantung makanannya. Biasanya yang ASI ini ASI eksklusif ya. Alhamdulillah juga bagus ini ASI eksklusif ya. Nah, kalau misalkan itu ASI eksklusif biasanya itu BAB-nya lebih banyak gitu, biasanya lebih sering BAB. Kemudian kalau misalkan anaknya ini terlihat lebih ramping ya, lebih kurus dari anak yang lainnya gitu kan. Nah, itu Ibu tenang dulu gitu. Karena anak yang sehat itu dilihat dari berat badan yang bertambah karena tinggi badannya yang bertambah gitu, bukan dari bertambah gendut seperti itu ya. Untuk mengetahui status gizinya di Ibrahim normal atau masih di batas normal atau enggak, itu nanti kita cek bareng menggunakan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tingkat badan gitu ya, Bu. Nah, tadi kan sudah dibawa ke dokter ya, nah itu apa yang dilakukan Ibu setelah dari dapat saran dari dokter seperti itu? Ya, karena itu di sana itu diarinya itu sampai berhari-hari dan prosesnya nggak berubah-ubah. Jadi waktu itu dokter
memang pada kondisi ini, pada kondisi perutnya yang lagi bermasalah itu dia tidak bisa memproduksi yang namanya laktosa gitu kan, asinya kan dapat ini ya, tinggi laktosa. Jadi dokternya bilang ya makanya Bu minum terus dia sebentar kemudian keluar gitu, jadi harus diganti susu bebas laktosa. Nah dari situ setelah minum susu bebas laktosa itu sudah mulai ada perubahan gitu ya, dan saya juga jadinya kan bingung sebenarnya nanti anti ASI saya itu bermasalah atau enggak gitu ya. Waktu itu saya juga pernah konsultasi ke bidan untuk MPASI itu sendiri, katanya ya udah karena mungkin anaknya belum lagi rewel pencernaannya, jadi bisa dikasih bubur susu gitu ya. Akhirnya kan mungkin saya secara logika kan saya mikir iya kan kalau bubur beras aja kan nggak ada gizinya, akhirnya saya tambah susu biar pada gizi gitu. Akhirnya di rumah sakit itu saya berikan bubur beras itu saya campur dengan susu dan dia mau, dan alhamdulillah nggak mengecewakan. Ini sebelumnya Ibu sudah pernah ikut konseling atau belum ya? Sebelumnya belum pernah. Kalau begitu saya jelaskan dulu ya proses konseling yang akan kita lakukan ini. Nah, jadi proses konseling gizi yang kita lakukan ini itu nanti meliputi pengkajian gizi melalui pengukuran tinggi badan adik Ibrahim dengan berat badannya, lingkar badannya, kemudian dengan melalui ini data riwayat makan sama ini ke adik Ibrahim, kemudian data personal juga. Nah, saya harap Ibu bersedia untuk bekerja sama ya untuk keberhasilan dari proses konseling kita ini. Bagaimana Bu? Iya, bersedia. Nah, sebelum itu Ibu bawa KMS-nya ya? Iya. Nah, boleh saya lihat Bu? Iya. Ya, ini sih Bu. Nah, ini kenapa banyak yang kosong ya Bu? Iya, soalnya geografi Mbak. Ada beberapa yang sudah diisi, itu memang kebetulan waktu itu saya ada perlu ke bidan, jadi saya bawa sekalian gitu. Nah, kalau begitu sekarang saya akan mengukur tinggi badan dan juga lingkar kepalanya di Ibrahim ya Bu. Boleh. Tidak lagi. Sudah. Tidak lagi. Nah, setelah saya cross check tadi tinggi badan dan juga lingkar kepalanya di Ibrahim, nah saya tadi alhamdulillah status gizinya di Ibrahim masih di batas normal. Alhamdulillah. Masih normal berarti ya. Jadi sekarang saya akan jelaskan dari awal begitu ya. Pengetahuan MPASI pada anak dan juga asupan makanannya pada anak itu memang penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Tapi untuk seperti pemantauan fisik seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu juga nggak kalah pentingnya begitu. Nah, kemudian untuk ini Bu, tekstur MPASI-nya itu bagaimana ya Bu? Untuk tekstur buburnya kental, kayak cenderung agak cair. Gitu. Apakah seperti ini Bu? Enggak bisa makan. Iya, benar. Ya betul kalau seperti ini. Karena kan kalau di usianya adik Ibrahim itu memang buburnya itu semi halus, semi cair, jadi itu nggak terlalu kental, juga nggak terlalu cair seperti itu. Begitu ya Bu. Jadi setelah saya recall makanan tadi bertanya-tanya tentang makanannya adik Ibrahim selama ini, itu saya simpulkan ini ya Ibu termasuk sering mencampurkan susu formula soya ke dalam MPASI dan juga jarang memberikan buah begitu ya. Nah, mari kita bekerja sama ya untuk mengubah pola makan adik Ibrahim supaya menghilangkan penambahan susu formula soya di dalam MPASI dan juga lebih sering memberikan buah-buahan dan juga lebih memperhatikan variasi menu MPASI begitu. Ya, dengan di dalam susu formula soya itu kan mengandung kedelai begitu ya. Nah, kedelai ini tuh mengandung zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi di tubuh gitu. Nah, padahal
Padahal bayi itu kan membutuhkan banyak zat besi gitu ya yang didapatkan dari MPASI begitu. Nah kalau misalkan MPASI itu dicampur dengan susu soya, itu takutnya zat besi yang ada di MPASI itu terbuang sia-sia begitu. Dan juga nanti takutnya dikhawatirkan itu adik Ibrahim ini mengalami kekurangan zat besi begitu ya. Nah untuk cairan yang digunakan untuk melumatkan MPASI itu bisa menggunakan ASI atau air jeruk seperti itu. Nah ASI ini karena kan di ASI itu ada banyak zat gizi ya Bu, zat gizi, kaya akan zat gizi seperti itu. Nah untuk yang air jeruk itu mengandung vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah khususnya itu zat besi yang ada di nabati, contohnya tempe, tahu atau kacang-kacangan seperti itu ya. Ini ya nggak bagus ya ngasih mencampur supor dengan MPASI. Iya begitu Mbak. Terus ini Mbak, tadi kan boleh ya makan buah. Terus sekiranya buah apa aja yang boleh dikasihkan di usia bayi saya gitu? Ya kalau makan buah-buahan itu ibu bisa menggunakan buah pisang, buah alpukat, juga buah apel, pir gitu. Kemudian ini Bu, kan tadi terkait MPASI ya, kalau misalkan ibu belum paham, ini saya ada juga buat ibu pelajari. Nah ini nanti saya akan bantu menjelaskan ya. Nah untuk kenapa sih anak bayi yang usianya 6 bulan dan masuk 6 bulan itu harus ada dikasih MPASI seperti itu. Nah karena usia yang baru lahir sampai usia 6 bulan kurang 1 hari itu kebutuhan energinya itu tercukupi oleh ASI ini. Di blok kuning ini kan penuh oleh ASI. Kemudian ketika anak itu masuk usia 6 bulan itu kan otomatis energinya semakin bertambah. Nah tapi untuk yang energi dari ASI itu cuma ya kurang gitu. Kalau misalkan hanya ASI saja ya tidak cukup. Nah ini ada sisa yang harus dipenuhi. Nah ini tuh ditambahi dengan MPASI gitu. Begitupun seterusnya sampai usianya itu 2 tahun itu masih bisa dikasihkan oleh ASI. Nah selama 2 tahun ini Bu berencana akan memberikan ASI atau tidak ya? Ya rencananya sih ya insya Allah sampai 2 tahun ya. Ya kalau begitu alhamdulillah ya. Nah kemudian selain dari energi ini ada zat besi. Salah satu mineral yang sangat diperhatikan gitu di MPASI-nya. Soalnya kan ketika anak itu lahir sampai usianya itu 2 tahun itu zat gizi ASI, zat gizi besinya itu yang dari ASI-nya itu cuma sedikit, kontribusi dari ASI-nya itu cuma sedikit gitu, nggak sampai berapa ini ya, nggak sampai 0,2 gitu ya. Ini yang kuning itu ya? Iya yang kuning. Kemudian lebih banyak itu didapatkan dari cadangan dari lahir. Jadi anak yang baru lahir itu mendapatkan cadangan zat besi dari ibunya gitu. Jadi itu yang memenuhi kebutuhan zat besi selama 5 bulan atau 6 bulan kurang 1 hari gitu. Nah ketika anak itu sudah masuk 6 bulan pas kan, nah itu otomatis cadangan dari lahirnya ini zat besinya itu akan hilang gitu. Jadi perlu MPASI. Nah kalau misalkan nggak dikasih MPASI itu kan dikhawatirkan jadi kekurangan zat besi yang akan dapat menyebabkan anemia, seperti itu dikhawatirkannya. Nah kemudian ini untuk strategi pemberian MPASI-nya itu diberikan memberikan MPASI ketika bayi itu tepat usianya itu 6 bulan gitu. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih seperti itu. Nggak boleh kurang dari 1 hari ataupun lebih dari 1 hari. Kemudian
untuk yang ini selanjutnya ada adekuat. Maksudnya adekuat itu cukup. MPASI yang diberikan itu memenuhi kebutuhan, yaitu energi, protein, kemudian vitaminnya, mineralnya dari buah-buahan gitu ya. Tadi kan adiknya sudah diberikan menu yang komplit gitu ya, itu udah bagus. Kemudian yang aman dan higienis. Nah tadi kan proses persiapan pembuatannya itu menggunakan cara bahan yang bersih gitu, supaya terhindar dari diare. Kemudian diberikan secara responsif. Maksudnya gimana? MPASI itu diberikan secara konsisten sesuai sinyal lapar dan kenyangnya. Maksudnya konsisten itu secara terjadwal, kalau bisa setiap hari terjadwal, dan supaya adik itu bisa membentuk kebiasaan makan gitu kan, baik kalau terbiasa makan setiap ini gitu ya. Kemudian kalau sudah terbiasa itu kan adik sudah merasa, oh saya ini sekarang lapar, nah gitu kan. Kalau misalkan sudah kayak gitu kan kita jadi lebih gampang gitu memberikannya. Nah kalau misalkan sudah dapat sinyal lapar seperti itu sebaiknya segera diberikan. Takutnya kalau misalkan ditunda-tunda itu tambah mogok makan gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah kenyang itu ya sebaiknya diberhentikan dulu, terus dilanjutkan beberapa jam kemudian seperti itu, kalau misalkan bisa dikasihkan kembali. Kemudian ini saat bayi usia tepat 6 bulan, ini untuk pengetahuan biasa ya kan, karena kan ya, adiknya udah berusia 7 bulan begitu ya, mungkin barangkali mau punya adik lagi ya di Ibrahim gitu. Nah kalau misalkan bayi yang usianya tepat 6 bulan itu frekuensinya 1-2 kali sehari setiap kali makan gitu. 2 kali sehari makannya. Kemudian jumlahnya itu diberikan 2-3 sendok makan dalam sekali makan. Kemudian teksturnya itu bubur kental yang lumat. Tadi kan sudah bagus, ini ya sudah pas. Dan variasinya gitu, setiap minggu itu diusahakan variasi, diberikan pengenalan variasi bahan makanan pokok gitu, nasi atau kentang, jagung gitu. Kemudian ini saat usianya 6-9 bulan itu frekuensinya bisa ditambahkan menjadi 2-3 kali makan sehari. Kemudian ditambah juga bisa salingannya 1-2 kali, itu bisa dari buah gitu. Dan jumlahnya itu bertahap juga Bu, jumlahnya bertahap dari yang awalnya 2-3 sendok itu bertahap sampai setengah mangkok atau sekitar 250 ml, sekitar segini tuh. Nah, kemudian teksturnya itu kental, lumat seperti itu ya, sama bisa juga diberi finger food atau makanan yang dipegang itu ya. Kemudian diperhatikan lagi variasinya 4 bintang. 4 bintang itu maksudnya yang bintang pertama yang paling penting itu yang makanan hewani itu, seperti hati ayam itu kan juga yang kaya zat besi itu, kemudian daging ayam juga, kemudian telur juga bisa, kemudian ikan-ikanan seperti itu. Kemudian makanan pokok ya seperti nasi, jagung, umbi-umbian seperti itu. Kemudian kacang-kacangan dan olahannya juga bisa tempe dan tahu. Kemudian sumber vitamin dan mineral ya dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian ini untuk menu MPASI yang tepat 6 bulan ya, ini bisa dibuat referensi, tapi ini untuk yang tepat 6 bulan bisa juga menggunakan yang lebih bervariasi lagi, yang lebih komplit lagi juga bisa, yang sudah dijelaskan sebelumnya yang ada variasi 4 bintang seperti itu. Begitu ya Bu. Ini juga ada barcode menu MPASI-nya Bu. Ibu bisa menggunakan ini sebagai referensi pembuatan MPASI begitu ya. Nah, jadi bagaimana Bu? Apa Ibu bersedia melaksanakan yang saya sarankan tadi? Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberikan saran, karena ini sebuah ilmu yang luar biasa bagi mungkin saya kan anak pertama kan ya, orang tua
baru lah gitu ya. Jadi banyak ilmu yang harus saya cari gitu. Terima kasih banyak. Nah, jadi memang ya insya Allah saya akan menjalankan apa yang sudah Mbak sampaikan gitu ya. Yang pertama memang kayaknya saya harus rutin menimbang gitu ya. Rutin menimbang, kemudian mengukur tinggi badannya biar saya juga tahu perkembangannya. Mungkin yang kedua mengganti MPASI-nya, karena tadi mungkin zat besi sangat penting menurut penjelasan Mbak Amira. Jadi saya juga nggak akan mencampurkan lagi yang namanya sitosoria gitu ke MPASI gitu. Kemudian yang ketiga jumlah pemberian MPASI-nya gitu ya. Mungkin 2-3 kali ya. Kemudian tentang variasi menu, berarti harus pemberian buah-buahan juga perlu ya ternyata ya. Terus juga memperbaiki strategi yang sudah disampaikan oleh Mbak Amira gitu, yang disampaikan Mbak Amira sesuai tadi yang dilihat tadi. Ya, terima kasih sama-sama. Ya tadi jangan lupa jaga kebersihannya juga gitu ya. Baik, kita tadi sudah sepakat ya Bu untuk memberhentikan penggunaan susu formula saya di MPASI, kemudian juga lebih memperhatikan konsumsi buah dan variasi menu MPASI-nya gitu ya. Nah ini ada leaflet untuk dibawa aja ya, untuk pegangan di rumah gitu. Nah, baik Bu. Ini sekarang sesi konselingnya sudah selesai begitu ya. Nah, sampai di sini saja. Kemudian untuk sesi berikutnya itu saya jadwalkan sekitar 3 minggu mulai dari sekarang. Nanti saya kabari melalui via SMS gitu ya. Nah, ini boleh minta kalau isikan nomor HP-nya Bu. Terima kasih ya. Salam dulu ya Bu. Ya. Kalau gitu terima kasih ya Bu sudah bekerja sama. Semoga pemberian MPASI-nya lancar ya Bu. Semangat terus bekerja.